Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelima konten di YouTube atau konten ke-8 ya ini. Bahasan kali ini tentang kita jangan salah paham tentang kalimat smart people follow smart money. Ini salah satu bahasan yang udah lama pengen aku post ya, yaitu tentang smart people follow smart money. Jadi teman-teman jangan salah paham dengan kalimat yang sederhana itu. Kita jangan terlalu follow smart money juga, karena smart money ini ternyata dalam sebuah kutipannya itu tidak selalu benar. Dalam sudut pandang pendapat modern, yang paling benar itu adalah follow knowledge not money. Artinya apa? Follow pengetahuan lebih penting daripada mengikuti uang. Pengetahuan yang baik biasanya lebih berharga daripada sekedar meniru pergerakan modal. Nah, jadi di sini teman-teman, kalimat smart people follow smart money itu sudah ada sejak lama ya, yaitu menurut catatan itu sejak awal abad ke-20. Popularitasnya itu meningkat pesat ketika media keuangan seperti Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC sering membahas arus dana institusional pada era 1990 dan awal 2000-an. Jadi sekitar akhir 1980 hingga 1990 ada pendapat yang mulai populer, yaitu smart money. Nah, pada masa itu belum ada smart people follow smart money, tapi smart money itu sudah ada. Apa itu smart money? Yaitu orang ya, atau seseorang yang memiliki banyak uang, atau dia itu adalah investor profesional atau institusi besar atau pelaku pasar yang berpengalaman. Jadi memang tidak ada catatan pasti mengenai tahun pertama munculnya ungkapan smart people follow smart money. Ungkapan tersebut lahir dari pengalaman praktisi pasar dan trader, lalu jadi populer di dunia investasi. Nah, jadi perlu diingat lagi teman-teman ya, smart money itu tidak selalu benar. Jadi wajar kalau ada persilangan pendapat kalau lagi ngobrol di warung kopi antara teman-teman yang smart people dengan teman-teman yang smart money. Walaupun sebenarnya teman-teman saya juga nggak begitu smart amat ya, entah itu people atau money-nya, sama seperti saya, otaknya pas-pasan, tetapi kalau ngomong kemana-mana, yaitu saya ngomongin diri saya. Jadi teman-teman jangan mikir yang aneh-aneh, saya ngomongin diri saya ya. Nah, jadi kembali ke pendapat yang modern tadi, salah satu tokoh besar di dalam dunia keuangan pada masa mungkin 1980 ke 1990 itu ada yang namanya Jesse Livermore, kalau saya tidak salah ya, dikoreksi aja nanti. Jesse Livermore berpendapat uang besar itu sering mendahului pergerakan pasar. Nah, itulah salah satu dalil smart money itu wajib diikuti oleh smart people. Tetapi pada kenyataannya, atau kalau kita sudah melihat dari sudut perbandingan pendapat sudut pandang akademik penelitian modern bidang finance, itu ada satu kalimat yang mengatakan pahami insentif data dan fundamental sebelum mengikuti arus modal. Nah, jadi di sini teman-teman ingat kata-katanya, pahami data atau insentif data dan fundamentalnya sebelum kita mengikuti arus modal.
Misal arus modal tahun ini lebih ke ketahanan pangan atau lebih ke pertanian. Kita lihat dulu ya datanya dan fundamentalnya. Dia ke arah mana. Lalu investor besar itu sering lebih unggul memang. Kenapa? Karena keunggulan mereka tidak selalu berasal dari uang, karena tentu ya dengan uang yang besar ya, smart money tentunya, itu mereka punya keunggulan, mereka punya informasi lebih cepat ya, punya tim analisis yang profesional, punya disiplin standar perusahaan, dan mereka punya kesabaran karena memang mereka punya stok dana atau uang yang besar, sehingga mereka cukup sabar dalam menentukan atau melihat sebuah momentum pergerakan pasar. Jadi banyak investor berpengalaman akan menganggap smart people understand smart money before they follow it. Artinya apa? Itu saya rasa lebih pas ya. Saya rasa itu lebih pas kalimat smart people understand smart money before they follow it itu. Saya rasa itu lebih pas daripada smart people follow smart money. Kenapa? Karena yang pertama itu tadi, yang smart people understand smart money before they follow it itu menekankan kepada pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman insentif data dan fundamental tadi. Nah, sedangkan kalau smart people follow smart money itu hanya menekankan kita smart people untuk meniru saja tanpa mengetahui data dan fundamental apa yang akan kita ikuti di dalam pasar modal. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya pembahasan ini nih cukup perlu pendalaman yang lebih jauh ya. Nanti teman-teman bisa baca di konten-konten atau buku-buku yang memang secara spesifik mendalami apa itu smart money dan smart people. Dalam hal ini yang ingin saya garis bawahi adalah, ayolah sahabat, teman-temanku di mana berada, sudah saatnya kita di tahun 2026 ini follow smart money, atau kalau kita tidak mau follow smart money, ayo kita belajar tentang keuangan, karena ini sebuah ilmu yang memang penting sekali, baik kita hidup secara individual atau kekeluargaan ya, atau kita akan menjadi pemimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab kalau kita nggak ngerti yang namanya kenapa alasannya kita harus mengikuti smart money, maka akan terjadi kebingungan nanti. Ketika sudah punya uang, kita bingung mau investasi di mana, mau beli apa. Yang ada nanti uang itu kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif, yang kita investasi atau beli barang yang nggak ada value-nya gitu, atau nggak ada nilai tambahnya, atau nilainya itu mengalami penyusutan. Contoh ya, teman-teman saya yang merasa teman-teman saya aja yang nonton konten ini nanti, itu ada yang bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya modal, nggak punya uang. Oke lah, kalau yang nggak punya uang ini kita skip aja ya. Kalau teman-teman yang dalam tanda kutip punya gaji ya, punya uang pemasukan yang pasti tiap bulan, itu kadang-kadang dia bingung, saya ini mau invest di apa gitu. Selalu kalau ngelihat di internet itu kalimatnya investasilah leher ke atas. Itu pun masih ada yang bingung, padahal udah jelas-jelas di situ dikatakan oleh praktisi keuangan, praktisi bisnis ya, kita itu harus investasi leher ke atas. Yang apa itu yang dimaksud investasi leher ke atas? Ya jelas ilmu ya, atau pengetahuan atau knowledge.
Yaitu tadi, kita harus memahami yang namanya insentif data dan fundamental. Fundamental apa? Misal kita mau beli sebuah tanah, kita mau beli sapi, atau kita mau beli barang yang memang punya nilai atau value yang akan naik berapa X beberapa tahun yang akan datang. Jadi di sini teman-teman harus jeli ya, melihat informasi-informasi, nonton konten-konten yang berguna, yang membahas tentang apa yang akan terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Supaya apa? Supaya teman-teman smart people tidak bingung duitnya ini mau dibelanjain ke apa, mau diinvestasikan kemana. Tentu ya, kalau di era 2026 ini seperti bagaimana AI, bagaimana kripto, saham, seolah-olah mereka sudah berada di atas angin. Anak-anak muda sekarang ini, teman-teman saya ya, itu banyak yang FOMO, fear of missing out. Mereka nggak paham apa itu barang ya, apa itu saham, apa itu kripto, main ikut-ikutan aja. Ya udah benar sih jalurnya, follow smart money memang. Tetapi jalurnya itu yang tidak pas. Sehingga apa yang terjadi? Banyak yang ngerungkat. Nah inilah makanya ilmu tentang keuangan ya, literasi tentang keuangan memang harus kita dalami, nggak bisa setengah-setengah. Saya pun secara pribadi per video ini dibuat masih banyak yang belum saya tahu. Tetapi kenapa saya buat video ini? Tujuan saya adalah murni untuk sharing, untuk ngobrol dengan teman-teman yang ada di kolom komentar nanti, supaya kita ini nggak bingung ketika kita punya modal, nggak salah arah ketika sudah punya modal. Kenapa? Karena kita sudah mewanti-wanti dengan kita membaca data dan fundamental objek apa yang akan kita investasikan. Sehingga uang yang kita dapat secara jerih payah ya, berupa gaji maupun berupa kita habis dapat THR atau apapun itu nggak nyasar ke tempat yang aneh-aneh. Mohon maaf sekali, misal ke judol ya, atau ke hal-hal yang tidak berguna. Luangkanlah waktu teman-teman untuk mempelajari literasi keuangan, agar supaya apa? Supaya nanti ketika sudah sampai pada level smart people, itu ngobrol dengan smart money nggak berantem, nggak miskomunikasi. Satu contoh saya kasih ya. Jadi ada teman smart people nih, dia berpendidikan ya, punya modal. Karena dia punya modal, berpendidikan, dia sudah nggak mau lagi ngedengerin apa kata orang yang lebih sukses dari dia. Kenapa? Karena lawan ngobrolnya ini nggak berpendidikan. Sehingga terjadilah miskomunikasi di sana. Dia menganggap kalau dia itu sudah smart people. Padahal standar smart people dan smart money itu memang punya standarisasinya masing-masing di tiap wilayah tertentu, di lingkup tertentu. Jadi itu aja teman-teman. Saya belum berani ngomong banyak karena pengetahuan saya tentang smart people dan smart money sangat-sangat rendah ya. Tetapi ini saya utarakan di konten saya di hari kelima saya ngonten, atau di konten ke-8 saya ini, karena smart people dan smart money itu kita seharusnya kalau saya sebagai smart people, saya akan mengambil langkah untuk berkolaborasi apapun caranya dengan para smart money ya. Kita kasih paham mereka tentang ide, tentang konsep, tentang gagasan untuk mengembangkan uangnya mereka dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal, dengan jalan yang sesuai tren, tidak melawan arus ya. Kenapa? Kenapa ini penting saya utarakan? Karena menurut saya banyak daripada smart money di tempat saya, dalam tanda kutip dia ini kaya karena warisan, itu bingung, nggak tahu mau usaha apa. Oke, investasi misalnya, mau beli apa, bingung juga, dia nggak ngerti. Nah inilah kesempatan emas untuk kita smart people ya, untuk saya,
ngobrol dengan teman-teman yang banyak warisannya ini tentang investasi di bidang apa, terus kalau kita mau usaha-usaha bidang apa, kita kasih paham dia tentang sebuah data, sebuah fundamental, satu objek yang akan kita kerjakan. Jadi teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Ayo komen apa aja di YouTube saya agar supaya pengetahuan kita tentang keuangan, pemahaman kita tentang sifat wataknya smart money dengan smart people ini nggak saling bertabrakan, agar kita menjadi manusia yang sosial, saling berkolaborasi antar sesama. Smart money biarlah mereka pada tempatnya, smart people tetap pada garis edarnya, tetapi kita harus tetap saling berkomunikasi dengan baik. Agar apa? Agar terjadi yang namanya kolaborasi yang baik hingga menghasilkan efek baik pada diri kita, keluarga, juga lingkungan. Kenapa ini harus berkolaborasi? Karena kalau smart people jalan sendiri nggak dimodalin, susah Pak. Smart money kalau dia nggak diajarin, nggak dikasih tahu, nggak diajak ngobrol, berat juga Pak. Terutama smart money yang memang dia kayanya itu karena warisan ya, bukan karena usaha. Karena kalau dia yang kayanya itu memang sebagai entrepreneur, saya rasa sulit ngobrol dengan orang begitu. Walaupun ada celahnya tetapi sulit. Sebab dia sudah merasa dia memiliki segalanya. Terkhusus untuk teman-teman yang punya saudara, punya teman yang bingung mau berinvestasi di bidang apa, itu kesempatan teman-teman semua untuk mengajak dia belajar, sharing bareng, menentukan suatu objek usaha atau investasi apa yang harus dilakukan dan dibeli di tahun 2026 sampai dengan next beberapa tahun yang akan datang. Demikian aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.